Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk percepatan penanganan COVID. Untuk pemulihan ekonomi nasional, ini jumlah yang sangat besar sekali. Presiden optimis pemulihan ekonomi Indonesia tercepat setelah Cina. Dari waktu ke waktu prediksi ekonomi dunia juga tidak semakin baik, semakin buruk. Dulu ngomong dunia global ekonomi akan growth-nya akan minus ke 2,5%. Ganti lagi ke minus 5% terakhir. OECD bahkan 6 sampai minus 7,6% coba. Berubah terus. Lah kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina pada tahun 2021 mendatang. Meskipun di tahun 2021 IMF, Bank Dunia maupun OECD meyakini bahwa perekonomian akan mulai tumbuh positif di tahun 2021 dan bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%, Bank Dunia 4,2%, OECD 2,8 sampai 5,2%. Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Dan Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Prediksi tersebut didasari oleh proyeksi berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF, dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. IMF memperkirakan perekonomian dunia tumbuh sebesar 5,4% dan diikuti proyeksi Bank Dunia sebesar 4,2%. Sementara OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan berkisar di rentang 2,8% hingga 5,2%. Untuk memastikan prediksi tersebut benar-benar terjadi, Presiden Jokowi, pemerintah tidak boleh lengah dan terus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang kedua COVID-19. Namun, kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap resiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Hati, harus optimis, tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini. Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor, terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital.